Pak Anies. Menang Pak Anies. Menang Pak Anies. Ada yang mau tanya? Ya hari ini kita kompak aja. Men in Black. Kecuali rambut saya. Mas Ganjar izin Pak Anies sama Pak Caimin barusan sama-sama membantah soal adanya komunikasi Amin dengan Sekjen PDIP soal tekanan kekuasaan itu gimana Mas? Emang ada komunikasi yang terjalin antara Amin dan PDIP soal tekanan kekuasaan ini Mas yang sebelumnya sempat disebutkan Pak Hasto? Apa itu? Ya tekanan Komunikasi apa? kekuasaan, tekanan dari intervensi kekuasaan. Iya kenapa? Sebelumnya kan Pak Hasto bilang udah ada komunikasi antara PDIP dengan Amin. Oh mungkin mereka ngobrol, kan mereka temenan semua. Saya, Pak Mahfud, Mas Anies, Caimin, Mas Hasto itu berdua sekolahnya cuma di UGM itu. Jadi kalau komunikasi kita komunikasi terus, tidak selalu formal. Tapi Amin barusan membantah soal komunikasi tekanan kekuasaan itu Mas. Ya nggak apa-apa, ditanya aja pernah ngomong apa enggak. Kalau enggak ya udah. Tapi soal tekanan kekuasaan itu emang ada betul adanya Mas? Kenapa? Tekanan kekuasaan itu memang betul adanya dirasakan Nggak tahu siapa yang tertekan gitu. Pak Mahfud salah satu. Mas Hasto. Oh mungkin Mas Hasto yang ditekan gitu. Nanti saya tanya ke Mas Hasto, Mas ditekan siapa Mas gitu. Pak Mahfud salah satu isu sekarang kan soal netralitas aparat. Sementara Pak Mahfud sekarang masih Menko Polhukam. Apa yang Pak Mahfud bisa jamin bahwa aparat tidak akan? Ya, saya akan tunjukkan bahwa saya netral dan menjaga netralitas. Seperti halnya Pak Prabowo di masyarakat, saya Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita harus netral dan ikut aturan dan ikut mengawal. Artinya jika ada ketidaknetralan aparat, jadi tanggung jawab Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam. Iyalah, pasti laporannya ke saya. Jadi itu pentingnya. Kenapa? Memang harus begitu. Tetap tanggung jawab. Oke ya, makasih ya. Terima kasih banyak Mas, makasih banyak Prof. Jalan ya. Berapa hari? Ya semua hari ini harus kuat imannya, kuat imunnya. Karena ya itu tidak semudah yang kita kira. Ya mananya memang berat hidup ini. Harus banyak kesiapan supaya kuat menghadapi ini. Emang ada yang hidupnya kayaknya lebih gampang gitu? Yang tadi saya bilang tuh, pas lagi masuk tadi kan nanyain Pak soal tekanan. Tekanan. Oh iya. Tekanan. Jadi saya bilang tadi ngulangin ya. Jadi itu tekanan apapun yang kita harus lewati tidak ada artinya dibandingkan tekanan yang sedang dihadapi oleh rakyat hari ini. Tekanan sulitnya lapangan pekerjaan, tekanan mahalnya kebutuhan pokok, tekanan ketika kesulitan membayar tagihan ketika sakit, itu semua tekanan-tekanan yang luar biasa. Jadi bagi kita yang hari ini merasakan ada tekanan, tidak ada artinya dibanding tekanan yang dialami oleh rakyat. Karena itu ketika kita sekarang bicara perubahan, kita ingin tekanan-tekanan itu hilang dari masyarakat. Adapun tekanan yang kita hadapi, yaitu bagian dari perjuangan, hadapi saja. Yang namanya perjuangan pasti ada tantangan. Ikhtiar melakukan perubahan, pasti ada yang tidak ingin perubahan. Itu konsekuensi logis yang harus dihadapi. Tapi kita sama-sama sadar bahwa tekanan terbesar bukan dialami oleh kami. Tekanan terbesar itulah yang dirasakan oleh rakyat, dan itu yang harus diubah. Tambah lagi tentu perubahan agar tidak ada lagi tantangan kebebasan berbicara, larangan untuk orang datang ke kampus, larangan untuk datang dalam sebuah event. Kita ingin Indonesia betul-betul merasakan kemerdekaan, dan itu bagian dari perubahan yang kita bawa. Jadi saya ingin garis bawahi, jangan pernah berkeluh kesah soal tekanan dalam sebuah perjuangan. Tekanan dan perjuangan adalah konsekuensi logis yang kita ingin agar tekanan dirasa rakyat itulah yang berubah. Mas Anies menilai Mas Anies gagal datang ke UGM sebagai tekanan politik. Kalau misalkan sudah menjalin komunikasi dengan pasangan Amin, Pak Anies dan Caimin sendiri mengenai isu
Kami fokus komunikasi dengan masyarakat. Kami fokus silaturahmi, kemudian ngobrol dengan semua. Kalau dengan Mas Ganjar, Pak Mahfud, dengan Pak Prabowo, Mas Gibran, kita semua adalah teman. Itu kan juga kita saksikan. Pilpres ini hitungannya bulan, masa kampanye. Tapi pertemanan ini akan jalan terus dan kita jaga itu. Pak Anies, untuk menjaga situasi yang guyup tadi di panggung ini kan, ke depan ini kan kita sudah memasuki masa kampanye, tentu kan akan ada perbedaan soal gagasan dan juga segala macam. Gimana nih Pak untuk menjaga agar situasi antara para elit ini juga damai, tentu di bawahnya juga jadi damai gitu Pak? Ya, tukar pikiran, tukar gagasan, dan bagi masyarakat luas, lihatlah perbedaannya. Lihat rekam jejaknya, apa yang pernah dikerjakan, apa karya yang pernah dibuat, apa prestasi yang pernah dibuat, apa gagasan yang pernah diluncurkan, bagaimana gagasan menjadi kenyataan, itu dibandingkan. Dan kemudian dari situ relax jadinya. Karena tidak ada unsur yang tidak rasional. Apa sih rasional itu? Rasional itu rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Jadi memilih dengan memperbandingkan, itu artinya memilih dengan secara rasional. Maka bandingkan saja. Bandingkan rekam jejaknya, bandingkan prestasinya, bandingkan karyanya. Itulah rasional. Nah kalau udah rasional, nggak emosional, relax, tenang. Kenapa? Ya, tinggal bandingin aja kok. Dari bandingin itu, ada yang punya rekam jejak panjang, ada yang tidak, ada yang punya karya banyak, ada yang tidak. Bandingkan aja. Oke, cukup ya, nonton. Kasih. Terima kasih Pak. Ada sedikit. Yang tadi nggak sempat terungkap ya. Begini kepada teman-teman yang sedang mengalami banyak kesulitan, gaji pas-pasan, akhir bulan terpaksa makan mie instan, dari lowongan kerja masih sangat sulit, kadang-kadang kalah saingan dengan orang dalam, bagi juga yang masih betul-betul menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita memang tidak mudah merubah dunia, tapi kita bisa merubah Indonesia dengan bersama-sama bahu-membahu untuk perubahan dan perbaikan. Jadi jangan khawatir, mari berjuang dengan cara apa? Jangan biarkan pemilu ini berlalu tanpa ada peran kita. Pemilu ini harus kita manfaatkan betul agar kita merubah nasib. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Yang mikir ini hati kita. Pas ada sendiri kaget, ini aja kaget. Nanti deh. Panis. Panis. Panis, assalamualaikum Panis. Salam. Barakallahu fiik Panis. Menang Panis. Panis. Aduh, saya pun Panis. Panis. Bukan. Boleh. Ya, ya. Foto nggak? Saya sampai bisa
Saya ingat aku itu bisa para Madinah, Pak. Sukses selalu ya Pak. Kenalin saya ingat izin Pak, ini saya Yonita Sari. Izin Pak. Salam ya. Salam buat dia semuanya. Salam ya putih ya. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.